hari ini kegiatannya soal PAMI atau PATMI, Bang? Karena kan ada perubahan nama. Boleh jelasin, Bang? Ya, karena kan nanti kan akan dijadikan subjek untuk pengajuan ke UNESCO ya. Kalau kemarin masih musik Melayu, nggak ada dangdutnya, sedangkan yang jadi subjek permohonan ke UNESCO itu nanti ada dangdut yang diajukan. Satu itu dia harus membawa nama dangdut. Kedua, dari segi musik Melayu itu sendiri kan tidak hanya di Indonesia ya, di Malaysia juga ada, Singapura juga ada. Nah, lebih mudah jika ya kita mengusulkan menggunakan nama dangdut, karena di Malaysia nggak ada dangdut, adanya Melayu. Itu salah satu saran bagus, dan memang seperti itu kalau kita mengajukan ke UNESCO atau tingkat nasional juga nanti menggunakan nama dangdut, karena subjeknya dangdut yang akan dibawa nama dangdut, bukan musik Melayu. Kapan itu Bang diajukan ke UNESCO-nya? Nah, ini saya dengar kan prosesnya panitia sudah menyelesaikan pengakuan warisan budaya tingkat DKI, berarti diselesaikan di tingkat nasional, dan saya rasa itu nggak ada masalah ya dengan lobby dan dukungan para pejabatnya, termasuk di Dijen Kebudayaan dan saya di DPR, Pak Menterinya di Kementerian Dikbud ya, untuk loloskan tingkat nasional. Saya rasa nggak ada masalah asal memenuhi syarat-syaratnya. Dan saya dengar tadi tingkat provinsi sudah lolos, mudah-mudahan secara gampang nasional juga lolos. Nah, setelah itu baru naik ke UNESCO. Prosedurnya begitu. Bang, artinya tinggal berapa persen lagi untuk dangdut menjadi legalitas Indonesia? Satu langkah lagi, 2 langkah lah, termasuk anggap aja nasional belum ya, warisan budaya nasional ya. Berarti kalau nasional kita selesaikan, tinggal 1 langkah lagi ya. Di sana juga ada panitianya, ada pengujinya segala macam. Tapi memang ada syarat, jika sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, ada syarat itu harus terus dilestarikan, jadi dimainkan, dikembangkan. Nah, kalau berhenti misalkan kayak tari saman misalkan ya, tari saman sudah diakui UNESCO, tiba-tiba beberapa tahun tidak ada yang melakukan tarian itu bisa di stop, bisa dicabut kembali. Begitu juga dangdut. Kalau misalkan dangdut sudah dikeluarkan pengakuan UNESCO terus sepi, dangdutnya hilang, nggak ada yang bisa lagi, nggak ada yang suka lagi, nggak ada yang main lagi dangdut, itu akan dicabut. Jadi ada masa berlaku. Maka itu kalau sudah UNESCO tetapkan atau nasional tetapkan, itu harus dijaga warisan itu. Namanya warisan ya, harus dijaga terus supaya tetap diakui. Contohnya kemarin Danau Toba juga dapat lampu merah ya. Danau Toba itu satu proyek pariwisata ya, Taman Geopark gitu ya. Itu dapat lampu kuning karena sekian lama diberi waktu belum selesai gitu. Tidak ada perkembangan, itu mau ditarik lagi. Kita kemarin dorong supaya jangan ditarik lagi pengakuan ini, ya diselesaikan proyeknya gitu. Buat acara lah gitu ya. Ya itu untuk pengakuan Geopark ya. Nah, ini pengakuan budaya tak benda, saya rasa sama, harus dijaga terus, dimainkan dan diwariskan ke generasi sampai generasi berikutnya. Bang, boleh ditingkatkan kualifikasinya dalam arti gini, dangdut itu kan berbagai macam, ada yang pantura, ada yang remix, ada yang disco. Itu di mana perbedaannya dangdutnya itu, Bang? Karena kan dangdut itu ciri khasnya gendang, suling sama melodi gitu loh. Kalau hal ini Pak Haji nih yang lebih berkompeten jawab ya. Nah, tapi kalau menurut saya yang ya intinya kan dangdut yang pertama itu yang Pak Haji populerkan kan ya. Berikutnya semacam pengembangan dangdut, ada koplo, ada apa, saya rasa itu akan ikutan jadi dilestarikan juga, karena itu perkembangan dari musik dangdut sampai ada koplo, ada apalagi sekarang ya.
dangdut apa itu ya, nah, dance dut ya, itu perkembangan. Tapi yang kita ajukan dangdutnya dulu ini sebagai pokoknya, induknya atau cabang utamanya musik dangdut ya, pelopor lah paling tidak, itu yang diakui dulu. Setelah itu pengembangan bisa saja. Misalkan kalau di musik tradisional itu ada yang namanya tanjidor ya. Tanjidor itu segabungan dari tanji sama bodor ya. Nah, kalau disambung sama penggabungan dengan lenong namanya tanjinong, sama topeng tanjipeng. Jadi asalnya dari musik tanji, musik Mars. Ini sama juga, ini asalnya musik dangdut. Nanti ada dangdut koplo, dangdut apa tadi, dance dut remix ya. Saya rasa seperti itu, perkembangan, jadi pengembangan. Boleh tahu Bang, delegasi siapa aja yang akan ke UNESCO dari pihak Patmi sendiri? Selain Pak Haji Umar Rama, mungkin siapa yang hadir ke sana? Saya kurang tahu ya, itu ya nanti Pak Haji itu yang punya tim ya, pastinya tim PAMI ya, dan pasti didampingin oleh Dirjen Kebudayaan, dan memang sudah ada tim untuk maju ke UNESCO, sudah ada tim. Abang kan mewakili dari pemerintah ya? Nah, Dari DPR. iya, artinya kan pemerintah. Beda Ya? beda dikit. Oke. Nah, harapannya apa sih Bang dengan musik dangdut ini akan diakui ke UNESCO? Ya, saya di Komisi 10 mewakili rakyat ya, cuma di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pariwisata khususnya. Nah, saya memang concern di bidang kebudayaan, jadi banyak sekali yang saya amati dan perjuangkan, terutama pelestarian. Bagi saya itu penting, musik-musik tradisional. Kayak kemarin ada dari Perhimpunan Wayang Kulit ya, juga ingin itu dia sudah mendapat warisan budaya UNESCO. Nah, tapi dia tidak berkegiatan, takut dia. Ini jadi ancaman tadi yang saya katakan, bisa ditarik. Nah, kenapa nggak berkegiatan? Karena nggak ada yang mendorong, nggak ada yang menunjang, nggak punya anggaran untuk pertunjukan. Nah, kalau di Ini DPR maksudnya ini penampilannya ajang internasional kah atau di luar di negeri atau nasional gimana? pun berkurang, jadi lama-lama ini wayang akan hilang. Nah, ini sedangkan itu barang sudah diakui oleh dunia. Nah, kami di DPR itu menerima masukan-masukan itu, terus meneruskan ke pemerintah untuk memberikan perhatian kepada wayang misalkan ya, untuk ya diberilah anggaran untuk pagelaran atau festival wayang se-Indonesia atau terus sedunia gitu kan, karena bukan cuma Indonesia yang punya wayang kan. Nah, itu tugasnya pemerintah, makanya tadi saya bilang beda ya. Kalau saya nggak bisa memberi anggaran, tapi mengusulkan tolong ini anak wayang dikasih anggaran, nggak bisa. Begitu juga musik dangdut ini, tolong dibantu nih. Makanya saya nanti minta PAMI juga audiensi ke DPR, PAMDI ya sekarang namanya PAMDI, audiensi ke DPR, minta dukungan DPR. Nanti saya akan fasilitasi untuk bentuknya bukan uang ya, tapi paling tidak bisa mengusulkan ke pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kebudayaan, tolong ini diberikan pelatihan untuk musik dangdut. Itu kira-kira prosesnya begitu. Oke, cakep. Terima kasih Bang. Makasih Bang.